Ya banyak sih kalau cerita mungkin panjang gitu. Iya. Ya komunitas-komunitas awal-awal banyak juga ya. Iya, itu banyak itu dulu Banyak, komunitas banyak banget. Dan sampai sekarang ada juga masih gitu Masih dan eksis masih. Jadi kalau sekarang malah kemarin sempat muncul lagi komunitas-komunitas yang zaman dulu yang udah menghilang tiba-tiba yang sekarang muncul. offender tuh Ya, teman-teman semua. salah satunya termasuk itu sekarang mulai muncul lagi yang Ada offender lagi. ya mulai. Ya artinya memang karena mungkin ya apa ya udah mulai banyak gigs gitu ya, udah mulai banyak yang bisa dipakai untuk bikin acara pang-pang underground gitu. Mungkin jika sekarang band-band atau komunitas yang lama yang udah jarang keluar, sekarang udah banyak yang keluar nih. Keluar lagi kangen banget sih ya. Karena memang nggak bisa dipisahkan mungkin dari hidupannya sih. Iya. Gitu. Udah mulai banyak nih yang keluar-keluar yang zaman dulu yang pernah. Kayak Faken Faken 88 udah mulai ngepang tuh. Iya. Sama Sid tuh dia sebenarnya tuh. SID, Sid. SHID. Sid SID itu sekarang udah apa Glenn ya? Glenn Glenn. Vicious Band Vicious Boys apa? Vicious Boys. Iya. ini itu si Ari Junior almarhum Rocks Band. Pendirinya termasuk tuh sama si Glenn. Ini Tuh. siapa? Sutradara Rudi Sejaru. Iya jauh. Nah itu 80-an tuh zaman-zaman Pipap tuh. Belum ngalamin nih, Bang. Pipap itu yang melahirkan Suckerhead, Rock, Rotor tuh. kita mah zaman poster. Oh iya poster. Poster tuh poster kafe yang di Gatot Subroto. Mandala Satria Mandala. Nah kalau tahun 2000-an awal ada Pak, ada Nirvana Cafe di sini. Bibis tuh ngeri. 2000-an. Kupu-kupu. Terus Bulungan. Jaya Pap. Banyak sih. Banyak tuh Bulungan. Iya. Terus kalau di Bandung ada stadion apa itu? Dejavu dulu. Saparua. Saparua tuh di Bandung. Ya itu kayak itu roots-rootsnya gitu. Ada kalau di Bandung ada Runtah. Banyak. Terus si Runtah si Awing Runtah. Ada Tartar Junior. Siapa? Banyak lah. Siapa? Tartar Junior. Oh iya kemarin gue jual kaset itu berebut orang. Jadi rilisan masih fotokopi. Gila aneh di sini. Iya. Bahaya. Gue pikir, wah ini masih old school, jadi pakai itu banyak barang-barang old school. Nah, Pas ini dah. Mungkin aja pemirsa. Iya. Nah, ini di sisinya Matai dan Edi Borsal sendiri ya. Jangan gabung ya. Yes. Apa itu? Pesan kesan selama berkarir dan pesan-kesan untuk band-band sekarang. Gitu. Selama berkarir udah 20 tahun lebih nih. Dan ini terus terang teman-teman, Ejo Kolala, Pampera dan The Borsal masih manggung. Cek di IG ya. Ya. IG masih aktif semua. IO kalau mau manggil mereka ada di inbox atau HP-nya ada. Ada semua di situ ya, manajer atau langsung ke mereka gitu. Langsung aja kayak IG-nya. Nah itu masih manggung. Terakhir tuh mereka satu panggung ya di mana? Mana? Di Andara. Andara. Nah itu, iya. Nah itu masih gigs gitu. Nah ini yang dilupakan oleh band-band sekarang gitu. Masih milih aja gitu. Manggung-manggungnya. Mereka yang udah 20 tahunnya masih bergerak terus gitu. Apapun lah kondisinya ya promo terus gitu. Karena ada beberapa band baru nitip di sini, gue liatin medsosnya kagak bergerak, gimmick kayak nggak pernah, tapi gimmick positif ya. Manggung juga milih-milih, ya lu aktif sendiri lah gitu. Kita mau promo juga bingung gitu. Nah itu pesan-pesan dari setelah 20 tahun berkarir dan untuk band-band baru apa tuh dari Matai dulu? Ya, kalau kesan-kesan dari gua sih selama kita Berkarir. selama kami di underground gitu ya di dunia skena musik punk dan hardcore gitu ya. Kesan-kesannya ya ada senangnya, ada capeknya, ada sedihnya, tapi yang pasti semuanya kita jalanin dengan suka hati gitu. Yeah, happy always. Iya, happy always. Bersyukur. Betul, bersyukur. Apapun hasilnya, apapun feedback ke kitanya ya kita
terima aja gitu, Hmm. bersyukur. Dan dengan kita selama ini masih eksis ya alhamdulillah sih. Artinya karya kita atau apa namanya ya kita nih masih bisa untuk bisa menciptakan sebuah karya lah gitu. Terus kalau untuk pesan-pesan ya untuk band-band yang Band sekarang, baru yang sekarang lah ya gitu. Ya terus berkarya aja gitu, terus berkarya Apapun apapun hasilnya, bentuknya seperti apa, yang penting tetap berkarya lah gitu. Dan ya bergaul gitu, maksudnya kalau memang mau eksis dan mau tetap terus berjalan itu band, ya tadi pertama berkarya, kedua bergaul, terus ya kalau memang seumpamanya selama ini membuat band itu jarang dipanggil atau diajak main, bikin acara sendiri ya enggak gitu, sama bikin acara bergaul sendiri ya. network Mungkin, bukan network. ya bukan network sih, jadi siapa tahu dengan kita bikin acara sendiri, kita punya network ya, mudah-mudahan sih kita bisa diajak main di acara lain gitu. Itu sih pesan-pesannya. Untung nih The Ads. Kang Keong, Kang Ini Keong. tahun 60-an The Ed Sullivan di Amerika ini orang Selalu bagus. Yang ngetopin Rolling Stone Beatles dia katanya. Ed Sullivan ini orang ini. Ya, apa tadi pertanyaannya? Pesan dan kesan. Cie, pesan dan kesan. Pesan dan kesan. Jadi pengalaman setelah 20 tahun versi kamu dan Tetap, pesan-pesan untuk band-band yang sekarang. oke, tetap ya lo ngeband di bawah seneng, berkarya, jangan, ya intinya sih gimana ya, don't forget the roots sih. Ya. Jangan lupa akar. Nah, Karena emang apa ya, gue ngeband banyak kan, gue lihat ya band sekarang ya baru dibawa dikit, mungkin ada band baru terus tiba-tiba main di acara festival gede, terus mereka langsung setelah emang bandnya keren terus diajak main di acara ini, terus tiba-tiba wis udah ada tariknya aja nih gitu. Kadang-kadang gue anjing ya, padahal nih baru satu ini single, dua single udah wis gila. Ya itu dia kadang-kadang sangat disayangkan sih. Makanya itu gue lebih respect sama band-band yang dari roots gue sih. Sorry aja. Ya gue emang karena iya gue demen sama band dari bawah terus tiba-tiba wis. Ya, itu anggaplah bonus. Makanya itu lo bikin band dari roots itu have fun aja. Kalau misalnya lo tiba-tiba ini ya anggap bonus. Gitu sih bagi gue. Terus ya don't forget the roots sama tetap karya. Terus kalau misalnya seperti Mate bilang lo jarang manggung ya lo bikin manggung sendiri, lo ini sendiri. Iya, network. Yang penting ya ini kan skena itu memang ada kolamnya masing-masing ya. Jadi ya udah lo itu kesana kemari aja itu akhirnya lo akan nemu sendiri sih. Ya anggap pokoknya lo ke atas itu bonus. DIY. Iya, kalau ke atas itu bonus. Udah, lu jangan lu bikin band, gua harus kayak ini. Sekarang gua ngeliatnya gini. Dulu kan band-band indie itu kan tabu ya. Waktu zaman gue di Aksara itu kan lihat buat indie anjing. Gua karena bergaul sama kenal sama orang-orang Warner gini-gini, terus band lu nggak jualan, musik lu apaan tuh? Sekarang malah dicari kan. Iya, musik lu apaan tuh? Kayak konser mereka mengalahkan band-band label iya, besar. kayak waktu itu Berandal kayak Oasis, The Adam, apaan tuh di retail juga lakunya cuma berapa paling kalah sama band-band mereka. Sekarang kebalik. Dijawab semua. Iya, kebalik. Nah, banyak yang dari daerah pengen datang ke sini dengan band indie berharap untuk naik. Gue lihatnya gitu ya, sorry aja nih, maaf nih, gue lihatnya begitu ya, tiba-tiba dia pengen ya terbalik lah pokoknya lah. Dulu kan orang-orang daerah bikin band Melayu gitu kan, terus tiba-tiba naik, ya banyak lah contohnya kan, yang akhirnya jadi wis gila superstar. Sekarang balik nih, banyak orang-orang yang menjadi band-band indie supaya naik. Gitu, terus band indinya jadi Melayu, terbalik aja. Iya, jadi Melayu jadi indie sekarang. Iya, gila ya. Iya. Ini masukan dari Edi keren ya, karena dia lama di label. Selain itu kan sekarang di Rooftop Sound. Iya. Itu Rooftop Sound yang
untuk Ya, pokoknya juga lah. apa tuh musik-musik di Music film, scoring film. Hmm. Nah, dia sama Agi, sama Tony, sama Bambi sore. Nah, ini satu perusahaan. Nah, itu saya ingin menambahkan apa yang mereka ngomong tentang misi gitu. Apapun ya kesan-kesannya. Yang pertama ya sah-sah aja sih punya single 1 2 yang meledak. Tapi attitude lah pertama. Iya. Itu Kadang penting. band-band sekarang udah ngetop. Gue terus terang, ini kita tiap hari kedatangan dari mana aja ya. Mau ngetop mau enggak, siapapun kita welcome di sini gitu. Dan ini alhamdulillah sekarang Central Music Block M Square jadi patokan di Indonesia yang paling lengkap gitu. Bukan kita sombong tapi emang udah tujuan sekarang yang komunitas kompak banyak 20 toko nih kurang lebih. Nah, itu ini tetap menyediakan rilisan fisik, kaset, CD, vinil gitu dan merchandise. Nah, itu ada beberapa band-band yang baru ya. Baru ngetop ya itu sah aja sih. Cuman jagalah attitude, terus jagalah dilihat juga mungkin siapa yang manggil apa kan bisa dilihat ya kan. Ya, terus lihat equipmentnya apa ya kita lihat pokoknya manggung dan manggung gitu apapun kondisinya. Terus gimmick dimanapun di medsos gunakanlah karena sekarang enak gitu. Zamannya kita 20 tahun ya susah banget untuk bikin gimmick promo gitu. Iya, masuk ke majalah-majalah lu siapa gitu. Majalah itu digede-gede ya, dianggap begitu. Padahal kita akhirnya bikin fotokopian kayak apa tuh Zain gitu. Zain itu banyak sekarang yang dicari loh. Dan poster-poster konser zaman dulu jadi berebutan juga ya. Merchandise, poster gitu-gitu, kaos sama. Nah, attitude penting dan respect pada musisi yang udah duluan atau saling tukar pikiran lah karena mau yang lama yang baru kita saling tukar. Kadang-kadang kita yang lama juga nggak tahu yang baru harus belajar sama yang lama juga. Saling mengisi. Nih bapak-bapak dia old school ini ngantuk nih. Gue tadi dia tadi gemeter. Kalau yang gemeter sih lo bintang tamu. Seharusnya yang gemeter nih yang nanya. Dia tadi gorak. Nah itu kenapa nih ada kejadian beberapa ya sering curhat gitu band-band yang besar. Gila mbak. Itu orang baru satu album oke ngetop ditonton ribuan ratusan lebih. Ketemu gue di backstage begitu, attitude-nya nggak ada. Ini orang yang ngomong ini bandnya itu ribuan, stadion kalau dia main. Satu stadion udah itu singelong. Ya gue nggak apa sebut lah, karena ini pengaduan dari mana-mana ya. Yang punya acara juga ngomong, ya yang gede-gede itu yang banyak, alhamdulillah kenal itu pada yang bilang, oh band ini attitude. Nah itu jagalah, jangan sampai omongan miring kedengaran sama orang kayak umum gitu, karena biasanya scene musik cepet ya, mau yang negatif cepet banget tuh, positif ya kita bingkailah sesuatu kehidupan dengan positif gitu. Wih ngeri, safat itu, boy, gitu. Nah itu dan jangan lupa belilah merchandise, rilisan fisik, CD, kaset, vinil. Nah ada niat bikin vinil nggak? Niat sih ada pastilah, cuman ya dan ntar kondisi ya. Mungkin ada teman-teman investor tuh dengerin tuh. Karena ini wajib ya. Karena alhamdulillah di Blok M aja nih contohnya destination tourism untuk rilisan fisik. Iya, seluruh dunia loh, benua. Dan itu banyak yang ada khusus kolektor nyari musik indie underground. Dia nggak peduli mau punk rock, mau metal, mau hardcore apapun gitu. Dicari ada tuh kayak ini gitu. Ada kameranya bang. Ini ngasih hujan. Juara stand up juga. Nah gitu. Nah ini apapun yang kondisi. Nah itu gue juga belum ngomong kualitas. Kualitas audio ini banyak yang dilupakan orang. Setuju nggak, Tay? Iyalah. Ya, itu harus. Ya walaupun tahun 90-an kita awal
Itu rock and roll. Iya terus terang Tapi itu, nggak apa-apa iya itu. gua akuin album-album normal kita, ya buset setelah denger lagi anjing sebenarnya kita rekaman caur juga ya ini karena saking pengen Bikin berkarya, album, iya bikin album gitu kan, ya udahlah Tapi itu nggak apa-apa. Jadi pembelajaran sih. itu part of journey, Iya. journey of the band, story Iya. of your life. Ah, Your kalau band. iya kalau sekarang kan zamannya ya lo ngerekam aja buset, yang lo nggak bisa main pas lo bikin album tuh jadi wih keren banget nih. Ini kan sekarang era Apapun digitalisasi. digitalisasi. Ya, Tapi kelihatan loh yang bikin pakai alat digital apa yang soul, ya kan? Itu ya kalau kita biasa dengar macam-macam nih kelihatan gitu. Karena tuh soul nggak bohong. Apapun lo pede aja gitu. Ya walaupun pengetahuan musik tuh penting gitu. Roots, jadi dibilang Mama Mata itu roots penting gitu. Iya. Kayak sebelum punk rock tuh ada garage gitu. Garage kan tahun 60-an, 50-an. Nah, kan dedengkotnya punk siapa? Masih proto punk. Dedengkotnya siapa? Dedengkotnya ya. itu adalah Ini B52, ini siapa? Ona Sutra. Itu band dari Peru apa namanya? Los Psychos. Nah, Kalau Psychos bisa. Apa Itu. dedengkotnya? Dedengkotnya. band dari Proto punk sebelum kata-kata punk rock kan tuh kata-kata punk rock sebenarnya tahun 70-an. Iya. Munculnya si Biggie B atau Pistol Ramones gitu ya. Nah, ini proto punk siapa ya? MC5 lah. MC5. Iya, dari tahun 60 akhir. MC5 Iggy and the Stooges. Iya. Terus seera sama Velvet Underground. Sebenarnya ada lagi. Eddie Cochran. Eddie Cochran itu Gua mau paling old school udah. tahun 50-an. Kan buset. Itu lagunya dia, Eddie Cochran itu dipakai sama Pistol. Come on everybody itu lagu dia. Oh, iya, Sama benar. Summertime Blues dipakai sama Stray Cat. Iya benar. Sama Eddie Cochran itu angkatannya Elvis. Hmm. Nah itu zaman itu dia keluar sama Trashman. Trashman itu awal-awal 60-an. Trashman yang Supreme Bird. Wis. Yang gayanya gitu-gitu tuh lucu. Nah itu breakthrough karena apa gayanya bisa liar gitu di TV gitu. Itu dia termasuk. Nah itu lagu-lagunya mereka dibawain sama Ramones, Pistol, Stooges gitu. Banyak lagunya. Iya, siapa Ramones yang bawain lagu itu tuh? Supreme Bird. Iya, Sama Bird The ya. Cramp. Iya, itu The Baby, Trashman. I love you. Oh, kalau itu Baby I Love tuh si Siapa? ini. The Ronettes, apa? The Ronettes. The Ronettes. The Ronettes. Iya, itu juga tuh tahun berapa itu, Bang? Pasti 60-an. zaman lu muda. Itu Motown musiknya. Motown. Zaman Ronettes. waktu SD. Itu vokalisnya istrinya Phil Spector. Memory. Phil Spector itu di albumnya Ramones yang pakai kaos merah putih hitam itu. Iya. Yang ada Baby I Love You. Nah, itu satu-satunya album Ramones yang masuk top 10 pertama. Baby I Love You mencahin. Kok gue cerita ya Pak? Itu keren. Enggak, iya udah. Itu kan gue nyambung-nyambungin. Oh, iya. Kita kan emang ini kalau soal ini, iya enggak? Benang merahnya gitu. Iya. Jadi ini roots ini kenapa gue ngomong? Ini kita harus belajar gitu. Karena gue juga kan info bukan dari gue. Ini Gue roots, baca. ini roots. Akar. Akar putih. Oh iya. White Roots. Wih, keren juga nama band. White Roots. Janggut. Ngomong apa tadi? Oh, iya. White Roots. Bacalah sejarah gitu. Buku punk rock yang segini ya. Yang warna-warni A2Z. itu. Sejarah punk rock, sejarah new wave. Gue ada buku di rumah tuh E2G Punk. Itu Jepang. A sampai Z. Z, iya. Iya. Itu sih. Iya, Itu keren ya. Iya, alhamdulillah dah, Pak. Nah, mungkin ada kali tuh bikin buku nanti. Mungkin ada penulis atau investor. Sejarah punk Indonesia belum ada loh. Kalau sejarah punk Indonesia khususnya Jakarta sih di blog-blog di blogger-blogger ada pernah dibuat lah. Gue pernah baca sih. Salah satunya kalau nggak salah dari ya mungkin itu subjektif ya tapi pasti Benar. bisa mewakili lah sedikit gitu ya, perkembangan Benar, iya. khususnya di Jakarta. Di dokumenter juga ada sebenarnya Iya. malah di Jakarta. Indo yang bikin Oh, enggak ada kayak ya kayak Mata bilang. itu kayak skripsi dia di Ya di- betul memang ada skripsi. tapi nggak lengkap
Ya itu kan subjektif. Jadi Iya. memang mungkin pemikiran atau yang dialami oleh penulis tersebut, atau mungkin secara apa namanya pencarian beritanya ya Kurang roots. ya nggak menyeluruh, nggak komprehensif gitu. Indo tuh yang bikin. Ini langsung apaan ini kan? Ya itu Jadi- subjektif karena kan jadi- memang masing-masing punya sejarah masing-masing Iya, ya. iya. Jadi ini ada juga buku tentang sejarah poster. Apaan tuh? Poster ada yang itu gue harus nyari nih. 2006 itu sempat itu kan dia minta bantuan sama Wendy Putranto. Itu Benny yang nge-guide dia gitu. Itu bagus tuh. Fotokopi. Oh gitu. Sejarah poster. Oh. Tapi emang di situ ya nggak sekomplit gitu. Karena tuh orang kan dia bikin 2016 baru. Ada tuh kalau gue bongkarnya ada. Itu sempat dipinjem sama wartawan menulis banyak banget tuh buku. Sampai jet itu kan fotonya banyak. Iya. Nah, itu tengah-tengahnya tuh hitam putih. Dan ini saya juga kadang-kadang bingung ya. Jadi ada pernah kedatangan turis dari Jepang. Iya. Dia ngomong ya, ya Jepang kan antara bingung nggak, kalau dia ngomong bingung ya, dengerin dia gitu, harus benar-benar dengerin. Dia itu bawa buku segini bro, dan gue salut, eksklusif banget, keren banget. Bukunya itu, covernya itu keren, hardcover dan berwarna semua. Itu di situ ada metal, grindcore, beberapa punk rock, dan itu eksklusif, dan itu beredar cuma di Jepang, dan dibawa. Dia terakhir gue nih orang kok apal ya band-band Indonesia ya. Terakhir dia buka buku apa tasnya Kita dibuka. primbon. Dibuka. Kita Ini primbon iya. saya punya bukunya tentang ini khusus Indonesia. Iya. Lu dilihat belum? Belum. Itu bahasanya Jepang. So gini bro, cakep bukunya. Itu kelima Mayumi. Mungkin Mayumi. Cowok, Cowok. Enggak, iya pasti yang buat Mayumi. bukan di sono, orang sono. Iya, orang Jepang. Oh namanya Mayumi. Mungkin. Karena sempat ke Indonesia kayak apa sih, kayak keliling tuh ke anak-anak skena, terus ke anak komunitas beberapa. Kayaknya sih dia bikin gitu. Makanya sempat marginal dibawa ke Jepang gitu. Ya mungkin itu dia, cuman kita nggak tahu. Nah, itu beberapa tahun yang lalu, mungkin 6-7 tahun yang lalu, sempat Jokit dari Malaysia. Dia itu bikin sejarah dari Jepang turun, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan terakhir di Indonesia. Kenapa di Indonesia terakhir? Kita itu menurut sensus, gue juga dulu sempat baca 2000-an awal, Indonesia itu nomor 2 setelah Amerika. Ini orang penulis indie dari Amerika, dia ngomong, Indonesia itu terbesar nomor 2 setelah Amerika. Komunitas dan band loh. Karena kita banyak. Nah, si Jokit dari Malaysia itu syuting di sini sebulan. Jadi kita bangunin band-band semua lah, punk rock di sini nih. Nah, itu jadinya katanya film. Gitu. Sejarah punk di Asia gitu. Nah, itu Asia pertama dia bilang dari DJ di Jepang tahun 77. DJ itu bawain punk musik punk. Pertama tuh dia tuh orang Jepang. Kalau di Indonesia mungkin 80-an akhir 90-an. Gitu. Ya zaman pipap itu 80-an kan udah mulai itu. Nah, 90-an udah terbukalah indie underground dengan ada beberapa kafe yang welcome terhadap band indie underground. Ya mungkin anak-anak sekarang belum tahu ada Poster Cafe di Jakarta ya. Di Jakarta ada Jaya Pub, ada Nirvana, ada Park tahun 2000-an awal, ada mana lagi? Deja vu. Deja Vu, ada Bibis. Iya. IKJ. Mungkin kenapa sekarang punk bisa lebih berkembang di Indonesia karena tadi kemudahan akses Betul. bisa akses apa lagu-lagu segala macam tuh, sama bisa gampang lebih akses untuk ya kita bisa melihat style-stylenya punk segala macam. Kalau dulu kan ya ini menurut gua ya, Iya, benar benar. apa enggak ya, kalau dulu menurut gua ya untuk bisa jadi anak punk tuh dulu harus kaya. Oh, Iya, karena kan Ya, lu iyalah. punya rilisan fisik, punya itu segala macam, lu harus impor. Jadi kalau menurut Iya. gua dulu tuh yang anak punk, anak apa Pasti hardcore itu pasti anak yang tajir dulunya. Dia tajir. Apalagi dia punya rilisan Itu. asli. Apalagi Oh, kalau iya. dengan kaos-kaos yang asli dari luar. Iya. Dulu itu kayak apa ya? Melihat anak punk atau melihat anak hardcore ya. Ini pasti anak orang kaya. Bener. Karena kan nggak semuanya Iya, bisa mendapatkan bisa mendapatkan Metal akses. juga gitu ya. Iya, akses untuk bisa mendapatkan lagu-lagu Rilisan, dari iya. luar tuh. Iya, Paling yang masuk iya, ke Indonesia kan terbatas.
yang masuk ke Indonesia kan terbatas tuh lagu-lagu punk maupun metal segala macam masih terbatas lah. Susah Ya, didapat. apalagi hardcore zaman dulu juga susah tuh. Ya paling yang bisa masuk Indonesia paling cuma Sex Pistols, Ramones gitu kan. Cuman yang lain-lain kan Susah. jarang tuh bisa masuk ke Indonesia dulu. Rilisan Indonesia belum ada. Jadi orang ketika melihat sesuatu yang berbeda, apalagi ya style kayak anak punk, rambut yang gini itu kan juga punya modal dulu tuh harus bermodal juga tuh Iya benar untuk bikin rambut, kita bikin mohawk, terus dengan mungkin dulu harganya nggak semurah sekarang mungkin gitu ya. Dulu kan mahal banget, harus import juga gitu kan. Mungkin Sepatu toko-toko abri. Dr. Martin belum ada. Pakai Gitu. sepatu. Ya paling pakai sepatu bisa pakai sepatu tinggi dari ngambil sepatu bapaknya yang dulu tentara kan gitu, ya kan? Jadi gitu. Jadi kalau menurut gua dulu tuh kenapa sangat eksklusif gitu ya anak punk, hardcore segala macam karena tadi karena yang bisa mendapatkan akses itu adalah anak orang kaya. Ya minimal bukan orang kaya lah, temennya orang kaya gitu. Jadi orang yang temannya ada di luar negeri segala macam yang dia bisa kirim. Iya, gitu. Surat menyurat juga bisa. Betul. Cuman sekarang karena lebih mudah diakses, jadi semuanya bisa jadi anak punk gitu, jadi bisa anak hardcore karena tadi lebih mudah aksesnya gitu. Dan sekarang mungkin juga band di Indonesia ini pun juga udah banyak. Kalau dulu kan masih jarang tuh. Iya jarang. Jarang ada yang bawain lagu punk, apalagi dulu kan lebih semarak metal kan. Di tahun 80-90 kan metal tuh. Jarang yang dengerin punk sama hardcore dulu. Betul. Jadi yang dengerin punk hardcore itu biasanya anak orang kaya. Dan itu gue terus terangnya jujur aja, gue dengerin Ramones gara-gara ada kompilasi New Wave. Jadi ada satu lagu Ramones tahun 86 gue SMP itu. Gila kan, SMP. 86 SMP. Baru lahir tuh 86. 86 iya. Itu ada satu lagu kalau ini punknya beda ya. Nonton Gitu. Mick Jagger. Iya. Lagunya kalau salah 86 tuh Sinais Panguraker. Oh gitu. Tuh 86 udah dengerin itu loh. Umur di bawah ya. Umur Itu tadi itu Generation X tuh. Iya. SMP itu. Ini tahun 86 udah botak apa letter bang? Ini yang gondrong. Ya sempet lah mohak gitu karena dulu gue ngeliat di Aktuil itu tuh Aktuil sama Vista Misfit. Misfit kan di sini tuh. Iya. Develop. Iya apa namanya? Develop. Develop. Kok sama dia sama gue ya? Iya. Ya itu gue sempet bikin tuh. Pakai kalau dulu tanco, bro. Iya, tancu. Bris nggak pakai bris. Bris tanco sama bris. Punya bokap gua ambil bikin. Oh gimana bang gini? Deddy Kebuser dong gini dulu. Begitu doang. Deddy Kebuser dong. Ya, jadi kebanyakan ngikutin Jerry Only. Oh iya jadi Only dia. M kayak McDonald M. Nah itu terinspirasi dulu ada Stray Cat kan keren tuh gayanya. Ada Sixty Sputnik band New Wave. Oh, Sixty Sputnik kan iya walaupun New Wave tuh dia punk gitu gayanya. Ya stylish itu biasanya dari situ gitu. Iya kayak yang apa Mohawk 3 gitu kan gue baru tahu Flock of Seagull dulu. Flock of Seagull emang iya. Oh iya Flock of Ya, Seagull. makanya ikutin untuk bisa sama dandan itu Prodigy. kan perlu modal kan dulu. Iya, Makanya betul. hanya orang kaya yang bisa kan gitu. Ya apalagi Vinyl. jaket kulit. Iya. Ya, dulu vinyl belum dikenal. Iya. CD lah dulu. CD. CD atau kaset deh. Kan jarang dulu. Tahun 90 awal lah. Iya dulu jarang kan kan. gue datang acara SMP kelas berapa ya kelas 1 kelas 2 itu tahun 90-an lah pokoknya. Oke gue kalau lihat anak-anak punk Mohawk pakai steel yang Fender udah. Oh, tuh udah wih. pertama ya. Udah stylenya wah anjing. Ngeri ya. Iya, udah Mohawk itu baru awal-awal kenal punk rock. Bang Rock. Iya. Jadi Young Offender termasuk ya stylish lah di tahun setelah itu kan setelah komunitas. Iya baru gue kesana-sananya wah banyak juga ternyata ada SS, Ada SS. Subnormal ada Royal ini. Army, Iya. Subnormal. Jadi gue lakuin sih gue pernah ngeliat kumpulan punk itu waktu acara di Bulungan banyak. bukan waktu Atau Kuningan atau di mana? yang di Still Abis tuh kalau nggak salah di acaranya Punk Night di itu deh apa namanya tuh Ebony Cafe yang di dekat rumah gue itu dulu Kuningan. Iya. Yang kata gue disuruh pulang, gue masih kecil lu pulang lu, kita cariin mak lu. Gila, gue masih kecil, kasih satu SMP.
Gila. Nah, pertama kali itu gue lihat, wih, udah nyetil nih. Hmm. Nyetil. Jadi dulu tuh sebenarnya Nyetil ini pang. ini pengalaman gue kalau gue ngeliat tuh tahun 80-an di. Jadi itu dulu ada JIS yang di Trogong tuh. Iya, Jis. Itu dia tiap berapa setahun sekali itu ada band-bandnya mereka. Oh gitu. Jadi ada orang Indonesia situ mungkin dia link keluarganya ada yang bule apa enggak. Itu tuh band punk. Gue pernah ngomong nih di salah satu YouTube nih, di ngobrol gue ngomong. Jadi guru bang. Jadi waktu SD gue. Guru orkes. Guru orkes di JIS. Bukan olahraga kesehatan. Oh iya. Iya gila. Di JIS. Iya, guru orkes begitu tiap ini atletik di Ragunan. Sama ini lah gue apa? Masa JIS. Itu bukan bang. SKJ 88 ya. Iya. Nah itu ada tahun 80-an tuh, gue SD. Jadi tuh JIS orang Indonesia. Jadi yang 3 orang, 4 orang tuh sisanya bule. Satunya tuh vokal tuh dandanannya udah mohak. Mohaknya kayak Sid Vicious. JIS ada dulu ada 60-an ada ini nggak ya, dia suruh atletik gitu di Ragunan, ada nggak ya dulu? JIS atletik gitu di Ragunan, bayar goceng. Ya ini psychedelic sendirian nih. Siapa ya dia? Ya jadi gitulah roots ya. Dan oh iya jangan lupa nih si Matae Ejaculata Vampera 2023 akan mengeluarkan. Pantau terus. Borstal juga, Edi ya. Iya. Sekarang formasi yang tetap sama Masih kayak lama, Matae. masih lama. Yang tetap siapa? Gue yang tetap si Agus Sembot, terus gua. Iya, Erik termasuk gantiin Agus Kampret. Sebetulnya Borsal dari awal tuh iya personal itu aja sih. Cuman kemarin terakhir karena sempat cabutan, nggak bisa featuring. Iya, tetap sih intinya Borsal tuh nggak ada pengurangan, nggak ada penambahan cas. Udah, yang ini ya itu, ayo sikat bisa, ayo semangat gitu. yang penting band for untuk ya udah ya karena gue seneng di skena ini terus gue seneng punk rock, ya udah ayo deh itu. Ya, itulah Jangan semangat. dibebani. Wih, ngeri. Wah, semangat dan express yourself. Iya. Bukan espresso ya. Dan itu jangan dibebani kalau bisa. Jadi gimana? Jalanin aja. Oh, jalanin aja. Iya. Ini sebenarnya PR juga untuk gua sama Arko tuh. Jalanin Kali aja. lepet loh. Kali lepet. Ngeri. Jalanin aja. Bawa senang. Iya. Nah, terus satu-satu lagi menghadapi digitalisasi nih terakhir nih sebelum menutup nih. Ya. Karena kan terus terang band indie underground tuh sekarang siapapun ya jangan dianggap remeh karena band underground dan indie itu terbuka lebar untuk worldwide dengan adanya Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, apapun lah bentuknya ya. MySpace udah nggak ada ya? Masih ada sih, Twitter, cuman ditinggalkan. Ditinggalkan gitu. Nah, ini menghadapi digitalisasi yang sangat terbuka dan gampang ini, gimana trik-trik Ejaculata Vampera dan Borstal sebelum menutup nih, ngeri. Ini udah ngantuk kan nih, bawa bapak semua nih. Ya kalau dari gue pribadi sih sebenarnya untuk digitalisasi ya ada menguntungkannya gitu. Ada menguntungkannya buat kita karena tadi bisa worldwide tadi. Karena memang ternyata untuk band-band underground sendiri sebenarnya karena mungkin tadi ada digitalisasi, terus teknologi yang lebih mudah diakses, jadi bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Jadi banyak malah band-band underground itu bermain di luar negeri udah banyak gitu. Yang mungkin banyak yang nggak tahu gitu ya. Tapi sebenarnya band underground di Indonesia tuh udah banyak banget yang keluar negeri untuk main di sana gitu dan dihargai gitu. Karena untuk di Asia Tenggara sendiri ya kita sebagai barometer sih. Saya ini gua ya, setahu gua gitu karena sempat ngobrol juga sama ada beberapa kawan di Malaysia waktu itu. Bahwa Indonesia sebenarnya sebagai barometer musik underground di Asia Tenggara. Nggak tahu mungkin kalau Asia ya, tapi kalau Asia Tenggara termasuk salah satu barometer gitu. Walaupun bukan yang pertama, karena yang pertama mungkin lebih ke Filipina ya, lebih dulu ya. Jadi gini, kalau sejarah 60-an kita. Oh, malah kita ya. Kalau untuk musik ya. Musik untuk lebih explore kita jadi itu Asia. Ini saya ngomong sama orang-orang yang berkompeten di
yang ngumpulin arsip. Iya, iya. Nah itu kayak ada beberapa, ada bukti kayak vinil atau gramafon lebih tua dari piringan hitam. Itu ada bukti-buktinya. Indonesia tuh ya jadi mentor untuk musik di Asia. Benar. Walaupun sekarang tahun 80 90 walaupun kualitas musik kan Jepang yang bikin tuh kayak Yamaha macam itu merek-merek tuh ya mereka lebih kompeten di audio. Itu tetap Indonesia tuh awalnya gitu. Ya, kayak sekarang booming K-pop, Korea, ya Korea Fever gitu kan. Nah, tetap Indonesia tuh awal. Dan kita sebagai orang Indonesia tuh sebenarnya Ya, Tillman Brothers lah ya termasuk ya. Tillman maksudnya. Brothers ya, walaupun dia keturunan sini, dia tinggal di sana. Betul. Gitu. Dan sebelum Tillman juga ada beberapa di Indonesia gitu. Kayak Naum itu tahun 40-an udah ngerekaman. Dan itu ada saya punya kaset kayak Gesang. Di kasetnya itu kompilasi dari tahun 30-an. Buset. Itu tahun 40-an dia udah bikin lagu judulnya Pemuda. Iya. Gila. Itu Gesang ada kasetnya kemarin saya tunjukin, ada sempet harus nyari dulu nih. Itu ada ini apa diskografi tahunnya di sebelah. Wah, ini keren nih gitu. Ada tahun 30-an sama 20-an. 20-an, 30-an, apalagi musik-musik tradisional kita gitu. Benar. Iya, berarti Kayak Lokananta gitu. berarti balik lagi bahwa memang kalau di kita memang jadi barometer kan. Barometer. Ya, dengan adanya digitalisasi ya sebenarnya lebih lebih menguntungkan buat kita sih pelaku ya musik underground gitu ya. Betul. Jadi bisa lebih dikenal Explore. ke luar negeri gitu, worldwide gitu. Jadi ya untuk menanggapi dengan digitalisasi ya kita kita positif lah kita terimanya gitu. Iya betul. Dan itu dengan terbukanya digitalisasi, explore semua gitu, apapun bentuknya, terutama kualitas ya. Karena dari vinil, CD, kaset itu beda-beda kualitas. Sekarang orang main masukin aja kualitas gitu. Jangan lupa. Karena ya kebetulan nih kan orang rekaman dan saya tiap hari-hari ngomong begini. Yoi. Kualitas gitu. Kualitas. Karena mereka lupa gitu. Treble-nya kekencangan, yang penting bikin ya. Lu bikin sekarang udah terbuka gitu. Ya channel paling heboh di YouTube juga channel musik kan Alibata itu Apapun Indonesia. iya. Masih dia. Dan Masih Indonesia musik. kalau disensusin ya untuk gimmick netizen itu termasuk ditakutin di dunia. Yoi. Sekali ngomong Indonesia netizennya dari Sabang Merauke itu paling ngeri, aktif gitu. Tajam lagi. Dan itu ya Asli. tapi yang positif lah. Kalau negatif lu ngapain gitu. Karena ya ini pesen-pesen aja lu nyebarin negatif, lu meninggal, ya itulah. Apa yang lu tinggalin ya itu lo meninggal nggak sedih tuh gitu aja positif aja gitu. Kalau nggak ada YouTube-nya relap itu. Digitalisasi. Tapi nanti ada nih, tapi mungkin sekarang kita akan berpatokan kepada rilisan dulu ya. Iya. Dan semangat konser-konser. Iya. Jangan lupa yang terdekat konser di mana nih? Kalau Ejakula 18 sendiri sih nanti di tanggal 23 Januari. 23 Januari Di 21 Januari, sorry, 21 Januari di Kemang, di Start Live Kemang. Wih, Borsal Bosan nggak ada. belum, tapi nanti ada nih karena udah latihan di studio terus gue lihat. Ngeri, ya semangat nih. Pantang Bostal menyerah. lagi sibuk bercocok tanam. Wih, ngeri. Bercocok tanam di Prancis. Kan akar musik tadi, akar nanam. Iya. Cocok tanam dulu dah. Halo. Kamu ngomong apa sih? Iya. Udah. Pokoknya jangan lupa lihat Instagram, YouTube-nya. YouTube tadi udah dijelaskan, fans dan teman-teman yang upload banyak di Facebook ya. Ya. Pasti dijawab gak nih? Kalau Jawab, nanya-nanya, pasti lah. tuh pasti dijawab. Kalau nggak jawab, kita kayak ini. Jangan lupa nanti mungkin ada merchandise, rilisan fisik, CD, kaset, ya kan? Kaos, apapun, stiker atau emblem atau apa itu, macam-macam lah. Jangan lupa pantau terus. Berilah rilisan fisik musik Indonesia, cintailah rilisan fisik musik Indonesia, support musik Indonesia.
proud yourself with Indonesian product. Wih, Wih. setuju nggak? Setuju Pak Haji. Setuju, Pak Haji. Wih, Pak Haji. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Bye bye semua. Iya. Keep the faith. Keep the faith, keep the faith, I don't let it keep the faith. Jadi jago-jago.